selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kaca bus akap yang melewati jalan lintas Sumatera kerap dilempar orang tak dikenal. Aparat diam saja dan tidak pernah bertindak. Kesal tak diberi uang, pengamen aniaya pedagang. Ruas jalan dari Padang Pariaman menuju Agam yang melewati Kecamatan Sungai Limau kembali terancam putus total. Seperti inilah kondisi kaca depan salah satu bus milik sebuah perusahaan otobus antar kota antar provinsi di Padang. Kacanya retak panjang akibat lemparan batu yang dilakukan orang tak dikenal. Ya, perusahaan otobus asal Sumatera Barat kerap menjadi sasaran orang tidak bertanggung jawab. Hal ini telah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Pelemparan kaca bus sudah belasan kali terjadi. Meski tidak memakan korban, namun hal tersebut sangat membahayakan keselamatan penumpang bus. Ada 2 titik yang paling rawan, yakni di daerah perbatasan Jambi dengan Sumatera Selatan dan daerah perbatasan Sumatera Selatan dengan Lampung. Salah seorang pengelola bus trayek Sumbar Jabodetabek mengatakan, hampir setiap pekan, selalu saja ada perusahaan otobus asal Sumbar yang menjadi korban pelemparan batu. Orang-orang tidak bertanggung jawab itu melakukan aksinya saat malam hari. Para pelaku biasanya mengendarai sepeda motor. Tujuannya jelas, untuk mengganggu perjalanan bus, sekaligus diduga untuk berbuat kejahatan. Meski telah membuat laporan ke kantor polisi terdekat, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh petugas. Kejadian demi kejadian pelemparan batu terus berulang. Bukannya berkurang, malah peristiwanya semakin menjadi-jadi. Pengelola bus mengatakan, dulu sempat kaca mobil bagian depan dipasang terali jaring-jaring besi. Namun langkah itu mengganggu pandangan sopir yang menjadi terbatas dan tidak leluasa, terutama saat hujan di malam hari. Memang itu sangat kita sayangkan ada aksi pelemparan terhadap bus di jalan. Karena itu efeknya juga ke penumpang, bukan ke unit. Kalau unit mungkin masih bisa kita tanggulangi, tapi kalau sudah ada korban jiwa, nah itu yang bahaya. Kita bicara itu mungkin oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita harapkan dari pihak yang berwajib juga ada penegasan lah di daerah-daerah tersebut. Menyayangkan atas pelemparan batu dari masyarakat. Tapi saya berharap pelemparan batu itu tidak ada lagi. Bagi para penegak hukum, mohon ditindaklanjuti. Sering itu bagian depan sama bagian samping. Rata-rata bagian samping itu kaca pecah semua. Alhamdulillah untuk korban belum ada. Sangat mengganggu, terutama itu mengganggu keselamatan para penumpang. Para pengelola bus berharap polisi bertindak tegas dengan menangkap para pelaku pelemparan kaca bus agar perjalanan bus berlangsung tenang dan aman sampai ke tujuan. Robi Ham melaporkan dari Padang. Sempat dilaporkan hilang terseret arus Sungai Batang air dingin di daerah Lubuk Binturun, pinggiran Kota Padang. Seorang mahasiswa asal Jakarta ditemukan tim SAR dalam kondisi selamat. Peristiwa itu berawal saat korban dan teman-temannya bermain air dan berenang di sungai. Tiba-tiba, korban hilang dan terseret arus sungai. Sebagian rekan korban yang melihat peristiwa itu melakukan pencarian. Sedangkan teman lainnya melaporkan peristiwa itu ke warga sekitar. Usai dicari hingga maghrib,
korban tak juga ditemukan. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke polsek terdekat. Tak lama kemudian, tim SAR gabungan mencari mahasiswa yang dilaporkan terseret arus itu. Setelah melakukan pencarian dan penyisiran di kawasan sungai, korban akhirnya ditemukan tim SAR dalam kondisi selamat pada malam harinya. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa petugas gabungan ke Puskesmas Air Dingin untuk mendapatkan pengobatan medis, karena korban mengalami cedera ringan di bagian kepalanya. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 Mei pukul 20.30 tadi korban yang dinyatakan hilang kita temukan selamat dan sekarang kita evakuasi ke Puskesmas Air Dingin dalam kondisi cedera ringan, di kepala ada luka. Upaya pencarian cukup menyulitkan petugas karena lokasinya cukup jauh dan medannya juga sulit untuk ditempuh. Petugas harus berjalan kaki menuju lokasi korban dinyatakan hilang. Kesulitan itu bertambah karena tidak ada lampu penerangan jalan, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi anggota tim SAR gabungan. Alfi melaporkan dari Padang. Peristiwa memilukan terjadi di Darmasraya. Sri Ulina, seorang wanita parubaya, ditemukan meninggal dunia di ruang tamu rumahnya. Kondisi mayat sudah membusuk karena diduga wanita yang tinggal seorang diri ini telah meninggal lebih dari 3 hari. Menurut Kapolsek Sungai Rumbai, AKP Suyanto, korban ditemukan pertama kali oleh ayahnya yang datang untuk menjenguk kondisi anaknya yang lama tidak berkunjung. Ayah korban melihat rumah anaknya terkunci dan mencium aroma yang tidak sedap. Melihat kondisi itu, sang ayah mengajak warga sekitar untuk membuka pintu rumah dengan paksa. Dan ternyata, korban telah meninggal dunia. Penemuan mayat ini menggegerkan warga sekitar. Karena korban, kondisinya mulai membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Polisi yang datang ke lokasi dan memeriksa tubuh jenazah tidak menemukan tanda-tanda bekas kekerasan di tubuhnya. Salah satu warga masyarakat Negari Koto Gadang bahwa ada penemuan mayat. Setelah itu kami beserta anggota langsung mendatangi TKP. Memang benar kami temukan mayat seorang perempuan dewasa telah membusuk, itu tepatnya di ruang tamu. Belum ada ditemukannya tanda-tanda kekerasan. Namun demikian kami tetap berusaha untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Sri Ulina tinggal seorang diri sejak 5 tahun lalu, setelah suaminya meninggal dunia. Kasus ini menjadi catatan bagi kita bersama. Jika tinggal seorang diri, maka silaturahmi dengan tetangga harus dijalin dengan erat. Tak hanya itu, warga di sebuah kompleks perumahan atau perkampungan juga harus membudayakan silaturahmi dengan tetangga sesering mungkin, agar tak ada lagi jasad warga yang membusuk karena kematiannya tak diketahui dengan segera. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Meski badan terkurung di lembaga pemasyarakatan akibat permasalahan hukum yang menjeratnya, namun hal itu tidak membuat warga binaan berhenti berkreativitas. Salah satunya menyulap limbah kayu di tempat penggergajian kayu yang tidak mempunyai nilai jual, dijadikan produk berkualitas dan bernilai jual. Di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Sijunjung, limbah kayu dijadikan kerajinan berbagai model, seperti ukiran kaligrafi, jam dinding, dan lemari kecil. Sofianto, salah seorang warga binaan, mengatakan, berkat pelatihan di Balai Kerja Lapas, ia yang semula tidak mengerti apa-apa tentang pertukangan, akhirnya bisa mahir mengolah limbah kayu menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Menurut bapak satu anak ini, sebelum menjadi warga binaan, dulunya ia menjadi sampah masyarakat di lingkungannya, karena ulahnya yang selalu meresahkan warga yang tinggal di dekat rumahnya. Namun ia sangat menyesal dan berjanji akan menjadi orang baik dan berguna bagi lingkungan
setelah tuntas menjalani hukuman. Di wilayah tempatnya di Sijunjung, banyak sekali tempat penggergajian kayu, sehingga bisa dipastikan banyak limbah kayu yang tidak berguna dan hanya dibuang oleh pemiliknya. Sofianto merasa optimis jika usahanya tak akan kekurangan bahan baku. Kami dari kayu-kayu bekas, kayu-kayu somel yang sudah tidak terpakai di somel, jadi kami gunakan. Memang ini tidak dibeli Pak, cuma diminta saja dari somel. Jujur ini pengalaman yang tidak terlupakan. Mungkin awalnya dulu saya hanya menjadi sampah masyarakat Pak. Harapan saya setelah keluar nanti bisa supaya bisa menjadi masyarakat yang berguna untuk masyarakat yang lain. Menurut Kalapas Muaro Sijunjung, Ahmad Junaidi, pihaknya terus melakukan berbagai pelatihan untuk warga binaan. Hal itu bertujuan agar warga binaan mempunyai penghasilan. Penghasilan dari warga binaan ini akan diberikan kepada anak istrinya saat membesuk. Jadi kami kumpulkan bahan-bahan bekas, kayu-kayu bekas, maka kami bikin kaligrafi yang dilihat oleh rekan-rekan media semua, bahwanya menjadikan suatu seni yang sangat bagus, memungkinkan untuk dijadikan harga jual. Sehingga dengan hasil itu, warga binaan kami ini bisa mendapatkan upah yang kami namakan upah premi. Hasil dari premi tersebut bisa diberikan kepada keluarga mereka di luar lapas. Lapas kelas 2B Muaro Sijunjung merupakan contoh yang menarik. Karena lapas bukan sekadar sebagai tempat memenjarakan orang, namun juga sebagai tempat pelatihan kerja. Sehingga mereka yang keluar dari sana telah memiliki modal keahlian untuk bekerja dan menghasilkan uang dengan cara yang halal. Robiham melaporkan dari Sijunjung.